Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara-saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Rabu 19 Januari 2022. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Pada suatu hari Sabat Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, bacaan ini meluruskan kita, membimbing kita agar kita tidak menjadi pribadi yang bingung. Mengapa saya mengatakan demikian? Saya kutipkan. "Mari berdirilah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Perbuatan baik, berbuat baik, kiranya tidak perlu didiskusikan atau saling ngeyel, saling bercuriga, saling bertengkar. Tidak perlu. Perbuatan baik, berbuat baik itu harusnya gimana? Harusnya diwujudkan. Tidak perlu diskusi bagaimana ini. Karena berbuat baik itu adalah sungguh berkah. Maka semoga ketika kita ingin berbuat baik, lakukan itu. Dan semoga dengan demikian hidup kita menjadi saluran rahmat. Dan kalau hidup kita menjadi saluran rahmat, Tuhan akan melimpahkan berkat yang nyata. Kita berhasil menjadi talanging berkah. Dan kalau kita berhasil menjadi talanging berkah, Tuhan akan mempercaya kita dengan banyak berkah. Karena berkah yang kita terima ternyata kita salurkan kembali dalam kepedulian, dalam semangat berbagi kita. Dan semoga dengan demikian hidup kita makin bermakna. Dan semoga boleh makin mulia, bahkan bercahaya. Tuhan menemani, melindungi, memberkati kita yang ingin menjadi saluran berkah. Dan semoga nyata dalam hidup kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.